Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Rijal Idmusani dalam channel Lawyer Putih. Topik kita kali ini adalah tentang pasal zina yang diatur oleh KUHP baru. Kita tahu bahwa baru-baru ini DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang KUHP menjadi undang-undang, dan itu akan berlaku 3 tahun lagi. Artinya apa? Sampai 3 tahun mendatang kita masih tetap mempergunakan KUHP lama ini, dan setelah 3 tahunnya nanti baru KUHP baru itu mulai berlaku. Lalu ada isu-isu yang menarik yang menjadi trending topik, yaitu tentang terkait dengan isu pasal zina yang diatur oleh KUHP baru. Ada yang berpendapat bahwa dengan berlakunya KUHP baru, terutama tentang zina ini, akan membuat turis-turis asing takut datang ke Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa nanti akan membuat hotel-hotel menjadi sepi, dan macam-macam pendapatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita cek apa sih bedanya pasal zina yang diatur oleh KUHP lama dan baru. Kalau KUHP lama, kita lihat kira-kira begini bunyinya. Diancam hukuman 9 bulan bagi wanita atau pria yang terikat perkawinan, baik terikatnya kedua-duanya atau salah satunya saja, lalu mereka melakukan perbuatan zina dengan bukan suami atau istrinya, dan ini dapat dilaporkan atas pengaduan dari pihak istri atau suami yang merasa dirugikan atau merasa diselingkuhi. Lalu apa bedanya dengan KUHP baru? Bedanya adalah pertama tentang ancaman hukuman. Kalau KUHP lama ancam hukumannya 9 bulan, KUHP baru ancaman hukumannya 1 tahun. Kalau KUHP lama tidak mengenal istilah orang yang tidak terikat perkawinan, lalu mereka suka sama suka, mereka dapat melakukan dan tidak masuk ke dalam pasal zina sebagaimana dimaksud KUHP lama. Tetapi pada KUHP baru, baik orang yang terikat perkawinan maupun tidak terikat perkawinan, artinya mereka terikat perkawinan, tidak terikat perkawinan tapi mereka melakukannya suka sama suka, maka menurut KUHP baru itu dapat diancam dengan pasal zina sebagaimana dimaksud oleh KUHP baru. Jadi kalau biasanya KUHP lama orang yang suka sama suka tapi mereka tidak terikat perkawinan, maka tidak dapat diancam, tidak ada sanksinya. Tetapi dalam KUHP baru itu ada. Lalu oleh karena ini adalah delik aduan absolut, siapa yang dapat melakukan aduan atau tuntutan? Yang pertama, pasangan yang merasa diselingkuhi atau dirugikan. Yang kedua, orang tua, jika itu yang melakukan adalah anaknya yang tidak terikat perkawinan yang melakukan suka sama suka tersebut. Yang ketiga, anak, jika yang melakukan hubungan badan itu adalah orang tua mereka, meskipun orang tua mereka sekarang sudah tidak terikat lagi perkawinan, tapi melakukan hubungan badan dengan orang lain atau suka sama suka. Oleh karena ini merupakan delik aduan absolut, maka hanya orang yang ditentukan oleh undang-undang saja yang dapat melakukan tuntutan, dan orang yang di luar diatur oleh undang-undang tidak dapat melakukan tuntutan. Jadi oleh karena ini juga delik aduan absolut, maka juga dapat dicabut anytime. Misalnya perkaranya masih diperiksa di kepolisian, maka si pelapor dapat mencabutnya, atau pihak penyidik sudah menyerahkannya ke kejaksaan, maka pelapor masih dapat mencabutnya, atau kejaksaan sudah menyerahkannya ke pengadilan tapi belum disidangkan, maka masih dapat dicabut laporannya. Artinya sebelum sampai atau sebelum disidangkan perkaranya, delik ini dapat dicabut. Dan oleh karena itu berhati-hatilah, jangan sampai perkaranya sudah disidangkan maka tidak dapat lagi dicabut.
Dan tentu pencabutan bermacam-macam alasannya, namanya pasangan suami istri, tentu mereka tidak tega melihat pasangannya masuk penjara, apalagi seorang ibu tentu tidak tega melihat anaknya masuk penjara, apalagi anak tentu tidak tega melihat orang tuanya masuk dalam penjara. Demikian dapat kita simpulkan bahwa perbedaannya pertama terletak dari segi lamanya hukumannya dari 9 bulan menjadi 1 tahun, kemudian juga terletak dari yang dahulu tidak diatur tentang orang-orang yang tidak terikat perkawinan yang melakukan hubungan suka sama suka, tetapi dalam KUHP baru itu diatur dan dimasukkan ke dalam pasal zina. Silakan teman-teman menilai mana yang lebih bagus, apakah KUHP lama atau baru. Demikian diskusi kita untuk kali ini. Kalau ada nanti komentar-komentar, silakan ditulis di bawah kolom ini. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.